mana. Bata Sri Kandi. Ya, langsung saja ke Bu Elizabeth ini. Kalau tadi Bu Elizabeth mengatakan bahwa IWAPI ini juga ada pelatihan-pelatihan, kursus-kursusnya yang memang visi misinya adalah bagaimana mencetak wanita-wanita yang bisa menjadi seorang pengusaha, entrepreneur gitu ya. Nah, yang pengen saya tanyakan nih Bu Elizabeth, kriteria apa sajakah yang harus dimiliki perempuan agar bisa menjadi pengusaha yang sukses? Nggak mesti kalau mau tahu, ini ada 7 kriteria yang harus dimiliki loh oleh perempuan-perempuan Indonesia. Yang pertama adalah multi thinker. Ini adalah tak bisa dipungkiri bahwa wanita adalah sosok yang multitask and multi-think. Seperti ini sudah memang terdapat dalam DNA para wanita. Buktinya wanita akan selalu siap sedia ketika buah hatinya membutuhkan dirinya, meski ia sedang memikirkan hal lain atau sedang fokus mengerjakan pekerjaan lain. Dalam dunia bisnis, entrepreneur dituntut untuk bisa fokus pada banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Itu yang pertama loh Mbak. Yang kedua adalah pemikir yang kreatif dan abstrak. Mbak bayangkan aja pemikir yang kreatif dan abstrak. Coba sudah kreatif, abstrak lagi gitu ya. Wanita umumnya terbiasa berpikir abstrak dibanding pria. Itu hebatnya ya Mbak ya. Kemampuan menjadi pemikir yang abstrak merupakan salah satu kunci keberhasilan entrepreneur. Pemikiran abstrak ini berkaitan dengan perasaan, di mana wanita bisa membuat keputusan berdasarkan apa yang dirasakan mengenai sesuatu tanpa harus mengacu pada fakta. Kondisi ini berguna dalam proses pengambilan keputusan pada situasi yang cukup sulit. Sebagai pemikir yang kreatif, wanita mampu dan terbiasa untuk berpikir outside the box. Itu loh Mbak, yang kedua itu. Yang ketiga adalah lebih mengutamakan faktor kesetaraan dibanding kompetisi. Wanita secara alami mempunyai teknik egaliter dalam berkomunikasi, di mana biasanya mereka lebih mau menghargai opini seseorang dibanding harus memaksakan opininya. Yang ketiga Mbak, memastikan timnya berbahagia. Wanita secara alami memiliki sifat mengayomi, dan sebagian besar wanita mempunyai sifat peduli terhadap orang-orang di sekelilingnya. Kondisi seperti ini dapat menjadi pertanda bahwa dirinya bisa menjadi pemimpin yang mampu memperhatikan kebahagiaan tim serta pegawainya. Sukses yang diperoleh entrepreneur wanita tak hanya akan dianggap sebagai pemiliknya pribadi sebagai pelaku bisnis, melainkan juga milik tim secara keseluruhan. Ini Mbak ada 4. Yang kelima adalah menghargai perkembangan personal. Pada wanita umumnya rajin membeli aneka macam produk pengembangan diri, dan sekitar 60-70% wanita suka menghadiri seminar-seminar pengembangan diri. Kondisi ini membuktikan bahwa kaum wanita, kaum hawa memiliki semangat tinggi untuk belajar menjadi pemimpin atau pelaku bisnis yang lebih baik dibanding pria loh Mbak. Dan yang keenam, mempunyai kemampuan berrealisasi secara natural. Membangun relasi merupakan kemampuan utama yang harus dimiliki entrepreneur, dan wanita bisa melakukannya dengan cepat sepanjang menjalin relasi yang baik dengan klien, vendor, dan rekan kerja dianggap sebagai kunci sukses segala bisnis. Maka tak perlu khawatir karena wanita lihai melakukannya. Yang terakhir Mbak, pendengar yang baik. Wanita adalah pendengar yang baik, dan mereka juga tanggap akan petunjuk non-verbal. Cara terbaik memahami kebutuhan klien adalah mendengarkan dan mencoba mencari tahu apa yang benar-benar dibutuhkannya. Ini dapat ditetapkan dengan mudah oleh wanita sebab mereka mempunyai kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi tadi ada 7 Mbak, 7 kriteria ya? Kriteria itu bagaimana menjadi seorang wanita pengusaha yang sukses. Pengusaha yang sukses. Coba Mbak ulang.
Pertama adalah multi thinker, yang kedua adalah pemikir yang kreatif dan abstrak, yang ketiga lebih mengutamakan faktor kesetaraan dibanding kompetisi, dan keempat memastikan timnya berbahagia, yang kelima menghargai perkembangan personal, dan yang keenam mempunyai kemampuan berrelasi secara natural ya Mbak ya, dan terakhir pendengar yang baik. Itu wanita Mbak. Itu yang harus dimiliki ketika ingin menjadi sukses ya. Ketika ingin menjadi sukses. Ada 7 itu luar biasa ini edukasi untuk para wanita ketika memang ingin terjun di dunia bisnis dan pengusaha gitu kan. Dan jadi, dia akan menjadi pengusaha yang sukses Insya Allah gitu ya, dengan 7 kriteria tadi ya. Mau dong kalau gitu. Oke, Bu Elizabeth, kalau tadi sudah disebutkan beberapa kriteria bagi seorang wanita yang ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses ya. Nah, berbicara mengenai perempuan pengusaha, pasti yang terbayang di benak adalah keterbatasan modal yang dimiliki. Tentu dong ya kan? Karena image pengusaha itu pasti bermodal. Iya. Nah, menurut Ibu gimana tuh? Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi Mbak, pengusaha tidak identik dengan perusahaan dan modal besar. Kita dapat memulainya dari home industry dengan modal minim dan memanfaatkan potensi yang ada di sekeliling kita. Banyak pengusaha yang berawal dari home industry, misalnya saja saya sebut Leni Mangiri, yang memanfaatkan perca batik Mbak. Hasil limbah dari potongan-potongan kain batik dapat disulap menjadi aneka produk cantik seperti tas, selimut, sarung bantal, bed cover, dan lain-lain. Keuntungannya, produk yang dihasilkan tetap cantik dan harga jualnya jauh lebih murah. Ada juga Mbak yang namanya Dia Purana, yang menciptakan camilan yang sehat tanpa bahan pengawet dan non MSG. Lewat produk keripik jamur tiram dan jamur tempenya, dia bereksperimen dengan makanan khas kota asalnya tersebut. Dari hasil eksperimennya tersebut, tak banyak keripik jamur tiram dan keripik tempe biasa yang dihasilkan. Namun keripik dengan aneka ragam rasa menggugah selera. Kecintaan terhadap kota Malang tempat dia dilahirkan membuat nama Kane Kane dengan ide awal dan enak yang dikemas dengan bakso walikan khas Malang. Nama Kane Kane adalah kebalikan dari enak loh Mbak. Kane Kane itu enak. Oh, jadi dibalik ya. Enak jadi Kane Kane. Iya, luar biasa. Ini adalah contoh yang home industry ya Mbak ya. Perca-perca, bikin keripik jamur. Dan ada satu lagi ini Mbak adalah penghasilan dari Ibu Hartati Marzuki memulai bisnis tanaman hias. Ini berawal dari ketertarikan dan kecintaan terhadap bunga. Aktivitas memelihara dan merawat tanaman ini merupakan aktivitas yang menyenangkan. Selain memberi efek rileks, manfaat bagi alam dan cukup besar, dengan dukungan teman dan sahabatnya, Hartati akhirnya membuka bisnis tanaman hias. Produk hasil pembiakannya dipasarkan melalui sebuah toko. Iya, jadi pengusaha atau memulai usaha itu bukan dengan harus modal yang besar, Bu Elizabeth ya. Jadi mulai dari home industry dulu dari rumah sendiri. Dari rumah gitu ya, ngebuat karya-karya, mungkin bisa kerajinan seperti tas gitu. Keripik tempe tadi itu kan memang mungkin modalnya tidak terlalu besar. Oke, ya. Perca-perca batik tadi ya Mbak ya. Benar-benar luar biasa. Nah, listener masih di Mata Sri Kandi, kita akan terus jangan kemana-mana. Tetap stay tune. Mata Sri Kandi.